Confederation. My mission is to lead our family towards a future of growth and prosperity. Tok-tok ketok palu, AFC sahkan pertandingan round 4 diulang bulan depan berkat surat perintah yang dikirimkan FIFA kemarin. Bukan Jepang atau Korsel yang jadi tuan rumah, tapi Thailand dan Malaysia. Perlahan tapi pasti, kebenaran akhirnya mulai terungkap, guys. Setelah berhari-hari jadi perdebatan panas di seluruh Asia, akhirnya FIFA turun tangan langsung dan mengirimkan surat resmi kepada AFC. Isinya, perintah tegas untuk melakukan pertandingan ulang di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang rencananya bakal digelar bulan depan. Keputusan ini muncul setelah munculnya banyak laporan dari berbagai federasi, termasuk Indonesia, Oman, dan Irak, yang menilai sistem dan hasil round 4 kemarin gak adil dan penuh kejanggalan. Bahkan beberapa pelatih sampai buka suara keras di media, menyebut bahwa ada indikasi permainan tersembunyi di balik penjadwalan yang timpang. Surat FIFA itu ditandatangani langsung oleh Komisi Fair Play dan Etika Kompetisi FIFA yang menilai kalau AFC gagal memberikan sistem yang setara untuk semua tim. Dan yang paling menarik, kalau sebelumnya sempat muncul kabar bahwa Jepang dan Korea Selatan akan jadi tuan rumah untuk pertandingan ulang, kini muncul update baru. AFC lebih memilih Malaysia dan Thailand dengan alasan lebih netral, lebih mudah diakses dan dinilai punya kesiapan infrastruktur terbaik tanpa tekanan politik dari federasi manapun. Nah, dari sini mulai rame lagi nih, guys. Banyak pihak yang bilang akhirnya keadilan mulai kelihatan. Karena dari awal pun kita semua udah curiga ada yang aneh. Bayangin aja, tim-tim seperti Saudi Arabia dan Qatar dapat jeda 5 hari. Sementara Indonesia, Oman, dan Irak cuma istirahat 2 hari. Lah, ini sepak bola atau uji ketahanan fisik sih? Makanya gak heran kalau banyak pelatih termasuk Graham Arnold dari Australia langsung ngomong di media. Dia bilang kalau sistem round 4 kemarin adalah sistem paling aneh yang pernah dia lihat dalam karirnya. Dan sekarang, ketika semua bukti itu akhirnya sampai ke meja FIFA, ya wajar kalau mereka bilang stop, ulang dari awal. Menurut laporan yang beredar di internal AFC, surat dari FIFA itu diterima pada hari Selasa malam waktu Kuala Lumpur. AFC pun langsung mengadakan rapat darurat dan menyetujui keputusan FIFA untuk mengulang pertandingan. Nantinya pertandingan ulang round 4 ini akan dibagi 2 wilayah, Malaysia, Kuala Lumpur untuk grup A, dan Thailand, Bangkok untuk grup B. Dan yang bikin deg-degan, Indonesia disebut bakal kembali satu grup dengan Saudi Arabia dan Irak. 2 tim yang sebelumnya juga jadi sorotan karena dugaan manipulasi jadwal dan kejanggalan keputusan wasit. Kalau masih ingat, waktu pertandingan melawan Saudi itu kan aneh banget ya. Patrick Kluivert tiba-tiba nyusun line up ngawur, mencoret Nathan yang lagi on fire, terus malah mainin pemain yang bahkan udah kelihatan gak perform. Dari situ aja, udah banyak yang mencium aroma gak beres. Nah, FIFA ternyata juga dapat laporan lengkap soal itu dan mencurigai adanya indikasi pelanggaran prinsip sportivitas dari pihak tertentu. Makanya, sekarang kasus itu gak cuma soal pertandingan ulang, tapi juga akan diselidiki sampai ke akar-akarnya, guys. Artinya, kalau nanti terbukti ada pihak yang sengaja mengatur hasil, bisa-bisa hukuman berat bakal dijatuhkan, termasuk larangan melatih dan denda besar untuk yang terlibat. Nah, sekarang gini, kalau memang pertandingan diulang, pertanyaan besarnya, apakah Patrick Kluivert masih bakal dipercaya buat mimpin timnas Indonesia lagi? Atau justru akan ada pelatih baru yang turun tangan? Banyak netizen berharap kalau memang benar pertandingan diulang, PSSI wajib panggil balik Sintayong. Karena bagaimanapun juga, STY ialah sosok yang udah ngerti karakter pemain kita, ngerti ritme permainan Asia, dan punya kedekatan emosional sama para pemain. Sementara Patrick Kluivert, meski statusnya pelatih Eropa, tapi kelihatan banget nggak nyatu sama tim. Dari gestur, dari cara dia bicara di media, sampai cara dia bereaksi waktu kalah, semuanya kayak nggak punya semangat juang. Nah, kalian masih ingat kan waktu kalah lawan Saudi? Alih-alih sedih atau marah,
dia malah senyum-senyum di pinggir lapangan, nyengir ke arah pelatih lawan. Netizen waktu itu langsung rame, bilang, ya ngapain sedih, yang penting cair hehe. Nah, hal-hal kayak gini yang bikin fans makin kesel dan ngerasa kalau pelatih ini nggak serius. Di sisi lain, Pak Sumarji juga sempat ngomong di media. Dia bilang kalau ada beberapa hal yang terasa janggal di pemilihan line up dan keputusan taktis waktu pertandingan. Bahkan katanya semua itu akan dia laporkan ke rapat eksekutif PSSI minggu depan. Jadi kemungkinan besar akan ada evaluasi total besar-besaran di tubuh timnas. Dan bisa jadi keputusan soal siapa pelatih yang bakal tangani tim untuk pertandingan ulang nanti akan ditentukan setelah rapat itu selesai. Sekarang tinggal tunggu aja guys bagaimana langkah resmi AFC dan PSSI. Kalau jadwal ulang udah keluar, berarti kita benar-benar dikasih kesempatan kedua buat ngebuktiin diri. Dan ini bukan cuma soal sepak bola, tapi soal harga diri bangsa. Karena selama ini Indonesia selalu dianggap tim kecil, tim pelengkap. Tapi kalau pertandingan ulang ini beneran terjadi, inilah waktunya buat kita buktiin kalau kita bukan cuma numpang lewat di kualifikasi. Ya, publik berharap banget kesempatan ini nggak disia-siakan. Kalau FIFA aja masih percaya buat kasih kita peluang lagi, masa kita sendiri nggak percaya sama tim ini? Yang penting jangan ulang kesalahan yang sama. Jangan drama, jangan ego, dan jangan lagi-lagi nurunin pelatih yang nggak ngerti kultur sepak bola Indonesia. Wah, gimana menurut kalian guys? Kalau round 4 beneran diulang di Malaysia dan Thailand bulan depan, setuju nggak kalian kalau STY dipanggil balik buat mimpin timnas lagi? Atau kalian punya kandidat lain yang lebih cocok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena suara kalian ini penting banget buat ngadarin federasi. Kalau supporter nggak buta bola, supporter ngerti siapa yang kerja tulus dan siapa yang cuma numpang nama.